How to prepare our marketing strategy after COVID. Halo, kembali lagi di akun YouTube Muhammad Aryo Adimas di playlist di meja kantor yang tandanya gue akan ngobrolin banyak hal tentang karir atau tentang apapun itu seputar profesi di kantor. Tapi hari ini agak sedikit beda nih. Gue akan ngobrol mengenai profesi gue, marketer. Sampai sekarang, walaupun gue sekarang jadi VP komersial di Loket, tapi gue dari awal bekerja sampai sekarang itu memang fokusnya ke marketing. That's why hari ini gue akan bawa materi itu seputar marketing. Gue hari ini spesial ngobrolin tentang how to prepare our marketing strategy after COVID atau after pandemi. Kenapa ini jadi menarik? Karena yang namanya landscape consumer behavior itu totally berubah banget. Itu juga akhirnya membawa impact ke semua tipikal campaign kita, tipikal komunikasi kita sebagai orang-orang marketing, itu juga akan berubah banget. Nah, that's why orang-orang selalu bilang, yang hadir selama masa pandemi ke depan ini, itu adalah ketidakpastian, uncertainty. Nah, itu akan jadi sesuatu yang mungkin selalu ada di depan mata kita, untuk kita pelaku-pelaku marketing ataupun bahkan di luar profesi kita selain marketing. Jadi ketidakpastian ini akan sangat membingungkan kita sekali gitu. Nah, ketidakpastian ini juga akan berimpact ke seluruh skala bisnis, mulai dari yang besar, korporasi-korporasi, bahkan sampai yang small medium. That's why seluruh lini bisnis atau seluruh size of business itu harus memperhatikan ketidakpastian ini. Dan beberapa researcher di beberapa konsultan terkemuka itu bilang bahwa yang namanya perubahan consumer behavior itu bisa dilihat itu akan terjadi sekitar mungkin minimal itu 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun bisa jadi balik lagi atau benar-benar totally itu akan berubah. Akan menjelma menjadi satu consumer behavior yang baru. Apakah kamu siap? Nah, that's why saya akan bawa beberapa poin, important point di mana ini akan berguna banget buat kamu untuk susun marketing strategi after pandemi. Nomor 1, ini bukan perihal transaction, tapi ini udah perihal trust. That's why kalian-kalian marketer-marketer, sebelum kalian bikin campaign-campaign terkait transaction, bikin dulu campaign tentang trust. Trust itu bisa banyak hal. Dari banyak industri juga itu punya campaign trust yang berbeda-beda, tapi ini yang harus dibangun. Ambil contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita perusahaan atau usaha makanan. Yang dibangun sekarang bukan menu makanannya atau promo untuk membeli makanannya. Tapi how kita mempersiapkan makanan tersebut, how kita mengemas dengan packaging yang sangat memperhatikan kesehatan, how kita deliver makanan itu dengan protokol kesehatan yang tepat hingga sampai ke tangan konsumen. Yang nomor 2, maintain existing customer first. Baru pikirin akuisisi new customer. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia marketing sekarang, di era ketika pandemi, resource kita itu pasti limited banget. Nah, that's why kita itu tidak atau jangan memaksakan diri untuk rekrut customer baru, tapi kita menyia-nyiakan customer lama. Justru beberapa researcher itu bilang, fokus kita harusnya ke customer lama, menaikkan mereka punya transaction size, dan pada akhirnya kalau itu sudah kita pegang, baru kita berpikir tentang akuisisi customer baru. Nomor 3, bukan big budget, tapi lebih banyak eksperimen. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar lah, bahwa di beberapa perusahaan startup sekarang trennya itu merekrut growth person. Bisa jadi growth eksekutif, atau bisa jadi growth manager, VP growth, bahkan ada yang director of growth. Apa tugas para growth person ini? Mereka bikin exponential growth dengan cara bikin banyak eksperimen. Jadi eksperimen ini bisa banyak hal. Eksperimen produk, eksperimen campaign, eksperimen visual, eksperimen pricing. Mereka bikin A/B testing, dan mereka mereka melihat mana yang sukses, dan pada akhirnya mereka bisa fokus dengan hasil eksperimen tersebut. Jadinya nanti strateginya bisa lebih niche. Nah, itu yang harus dilakukan. Nomor 4, ini yang bahaya. Customer bakal fokus dengan kesalahan kalian. They will be focused for your mistake. Kenapa? Ini menarik sekali. Jadi hasil penelitian beberapa researcher juga menunjukkan bahwa karena orang-orang stres di tengah pandemi, mereka jadi tendensinya itu mencari pelampiasan. Salah satunya adalah dengan cara mencari kesalahan dari semua yang ada di sekitar mereka. Termasuk customer mencari kesalahan perusahaan-perusahaan atau servis-servis yang sudah mereka bayar.
ketika mereka merasa bahwa gua udah bayar dan berhak untuk servis terbaik, mereka akan semakin mencari kesalahan-kesalahan di periode ini. That's why kalau kalian lihat di sosial media, semua orang itu lebih emosional. Nah, kalian harus siap-siap untuk memprepare garda terdepan perusahaan kalian seperti customer service atau sales itu sudah siap mentalnya menghadapi tipikal customer seperti ini. Nomor 5, your enemy is not your competitor, but your old version of you. Jadi, kalian jangan pikirin dulu musuh kalian kompetitor deh. Industrinya ini lagi berantakan. Kalian harusnya bahu-membahu sama kompetitor untuk memperbaiki industri ini dulu. Jadi lupakan dulu persaingan gitu. Kalau perlu telepon kompetitor kalian terus bilang, let's doing collaboration. Kalau industri ini udah sehat lagi, baru kita nanti balik lagi berkompetisi. Nah, sekarang musuh kalian adalah versi lamanya diri kalian sendiri. Versi kalian yang tidak mau berubah, versi kalian yang tidak mau jump in ke digital, nah itu adalah musuh kalian. That's why kalian harus refleksi, lihat diri sendiri, lihat perusahaan. Ada nggak sih hal-hal yang kalian nggak mau berubah, tapi ternyata itu justru adalah masalah kalian di tengah pandemi ini. Nah, itu harus kalian lihat. Nomor 6, mau nggak mau, kalian harus prioritaskan digital. Apapun servis kalian. Saya bahkan pernah mendengar itu salah satu teman saya cerita, yang namanya embok-embok tua tukang pijet gitu. Biasanya ada kan yang misalnya sudah tua, kerjaannya misalnya keliling untuk ngasih servis pijat yang serius ya. Itu sekarang tuh sudah sangat melek digital. Dia bahkan punya akun bisnis di WhatsApp. Dia bahkan bisa quote-unquote menjual servisnya melalui platform-platform digital. Masa kalian justru nggak mau gitu? Sekarang menggunakan digital tuh udah bukan lagi hal yang bisa ditawar. Jadi meleklah tentang sosial media, tentang e-commerce, tentang SEO, dan lain-lain. Belajarlah, kalau perlu para CEO, kalau kalian bukan digital person, kalian harus turun gunung belajar kembali ke banyak-banyak channel-channel buat belajar gitu. Buka YouTube, banyak video-video yang menjelaskan. Kalian harus lakukan itu semua untuk membuat diri kalian melek digital. Nomor 7, refocus the channel. Ketika limitasi kita terhadap resource itu tinggi, orang-orang kita nggak banyak, jangan ragu untuk mendrop channel-channel yang tidak perlu. Ambil contoh ketika kita ngomongin sosial media. Kalian sudah bukan waktunya untuk buka semua akun sosial media dan jadinya tidak fokus. Let's say kalian sangat kuat di Instagram, tapi kalian tidak kuat di Facebook. Apakah kalian nggak apa-apa tutup Facebook? Jawabannya adalah nggak apa-apa. Kalian kuat di TikTok, kalian nggak kuat di Twitter. Kalian tutup Twitter kalian, nggak apa-apa. Tapi kalian harus doing research first. Yang mana yang memang jadi channel terbaik buat kalian. Fokusin aja ke situ. Ketika dunia sudah getting better, kalau kalian mau balik lagi untuk coba buka di channel lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget malah. Nomor 8. Kesehatan selalu menjadi keyword yang baik banget buat dijual. Nah, ini bukan tandanya kita tricky sama customer ya. Memang kita quote-unquote akan dengan real menjual konteks kesehatan tersebut. Nah, tapi jangan sampai ketinggalan. Apapun bisnis kalian, coba kalian cari benang merahnya dengan kesehatan, kalian expose hal tersebut untuk doing campaign, baik yang bersifat transaksi ataupun non-transaksi gitu. Nah, ambil contoh apa ya, kalau kalian tadi jual makanan, kalian expose bagaimana cara pembuatan makanan ini, deliver makanannya dengan konteks kesehatan. Apabila kalian menjual baju, buatlah juga konteks-konteks kesehatan menjadi campaign baju kalian. Apalagi misalnya kalian menjual servis, buatlah campaign di mana kalian sangat memperhatikan kesehatan ketika mendeliver servis tersebut. Nah, jadi kesehatan itu akan menjadi keyword yang sangat-sangat diperhatikan orang. Nomor 9, live shopping will be very big. Live shopping is not something new lah. Semua orang sudah lakuin, ya nggak semua orang, sebagian besar orang udah lakuin. Tokopedia dan Shopee, even mereka punya live shopping platform sendiri gitu. Beberapa orang memilih live shopping di Instagram atau di TikTok Live sekarang gitu. Nah, problemnya adalah mereka rata-rata belum serius. Jadi kalau saya sendiri melihat live shoppingnya orang-orang, kadang ya dari segi misalnya kayak tampilan acara, pencahayaannya jelek,
tampilan background-nya tidak dipikirkan, proses ketika penjualan barangnya itu flow-nya tidak dipikirkan. Yang penting mereka buka IG live terus mereka jajakan semua barang-barang mereka. Nah, itu yang salah. Kita sudah mulai harus bikin konsep yang tepat. Pencahayaan yang baik, setting yang bagus, flow komunikasi sama flow transaksi yang terarah. Adanya admin yang siap menjawab di bawah. Adanya admin yang siap merespon semua permintaan transaksi. Nah, itu harus di-set betul sekali karena kalian bisa pegang kata-kata saya, 2022 akan jadi tahunnya live shopping. Nomor 10, jangan membuat konsumen kalian menunggu. Apakah ini statement yang remeh sekali? Jawabannya enggak. Kenapa? Ilmiahnya begini. Sebelum pandemi, distraksi orang-orang itu banyak sekali. Ketika let's say dia beli sesuatu di e-commerce, barangnya lama nyampe, mungkin orangnya nggak inget. Karena banyak yang mereka lakukan di dunia offline, mereka pergi ke kantor, mereka pergi main, dan lain-lain. Tapi sekarang ketika semua orang harus di rumah, waktu itu berjalan sangat lambat buat mereka. Sehingga ketika mereka harus menunggu, itu akan menjadi sangat-sangat lama di kepala mereka. That's why mereka akan sangat benci itu. Tapi ketika brand kalian itu bisa membuat satu, let's say, proses or campaign yang membuat orang-orang berpikir bahwa mereka tidak banyak menunggu untuk brand kalian, jadinya itu akan menjadi nilai sangat plus sekali untuk brand tersebut. Oke? Jangan buat konsumen kamu menunggu. 11. Bener deh, ini bukan waktunya untuk bikin long term strategi, tapi short term strategi. Jadi kalau misalnya kalian fokus bikin long term melulu, ini stylenya udah nggak seperti itu. Karena apa? Perubahan itu sangat cepat terjadinya. Bukan tahunan lagi, bukan bulanan lagi, bisa jadi mingguan atau harian. Jadi kalau kalian bikin long term, udah nggak ada gunanya. Bisa jadi long term strategi kalian itu mungkin sudah tidak akan applicable beberapa bulan ke depan. Jadi ya kalaupun kalian tetap mau bikin nggak apa-apa, tapi kalian harus punya short term strategi, backup plan, dan lain-lain. Nah, itu sudah jadi kewajiban buat momen-momen sekarang. Yang terakhir, prepare pre-acquisition strategy. Jadi mungkin ini nggak impact ke semua industri, tapi beberapa industri seperti service yang benar-benar nggak bisa jualan selama pandemi, kalian bikin satu program di mana orang-orang pre-buy dulu. Jadi ini bahasanya di kalian pre-acquisition, di konsumen itu pre-buy. Mereka membeli dengan harga yang sangat murah, baru bisa dipakai nanti, tapi kalian pada akhirnya tetap bisa dapat transaksi. Nah, ini saya melihat salah satu teman saya yang bekerja di taman bermain, yang sampai sekarang belum boleh buka, mereka lakukan strategi ini. Teman saya yang di bioskop, mereka lakukan strategi ini. Nah, ini juga bisa kalian lakukan untuk bisnis-bisnis kalian selama memang formatnya itu tepat. Oke, itu aja beberapa poin saran saya ketika kita mau prepare marketing strategi after pandemic. Semoga ini membantu kalian banget, dan kalau kalian punya ide lain, boleh tulis di kolom komentar atau kita discuss di Twitter ataupun di Instagram. Sampai ketemu lagi, bye-bye.